Kita istirahat sore sambil ngopi, jemput kopi dulu, sambil nonton Opung Parbelan. Apa kata Opung tentang orang ini? Kalian masih ingat dengan Ibu Dewan yang cantik ini? Yang kemarin sok-sokan membela rakyat katanya, dibatalkan saja PPN 12%. Mau cari nama nih ya? Tapi jujur aja lo bilang sama kalian, kalau kuliah Ibu Dewan yang cantik ini, jadi lupa aku sama istriku. Karena cantik. Tapi tingkah lakunya yang kurang cantik. Tahu enggak kalian? Oleh karena ulahnya memprotes ya masalah kenaikan PPN 12%, ujung-ujungnya dia dilaporkan ke MKD. MKD Majelis Kehormatan Dewan. Ya, karena apa? Karena sudah melakukan pelanggaran kode etik. Ya, kenapa enggak pelanggaran kode etik? Ya kan? Sedangkan masalah penaikan PPN 12% itu sudah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Opung Parbelan ngomongin undang-undang. Bahwasanya akan terjadi kenaikan pajak PPN dari 10% menjadi 11%, dari 11% menjadi 12%. Kapan itu dilaksanakan? Gelombang pertama pada bulan April tahun 2021, gelombang kedua pada bulan Januari 2025. Siapa yang mengusulkan? Siapa yang membuat? Siapa yang ketok palu? Partai PDIP. Jadi kenapa ditolak? Kalau sesuatu sudah tertuang di dalam undang-undang, nggak bisa ditolak. Harus segera dilaksanakan. Makanya siapapun jadi presidennya, mau Bapak Prabowo, mau Anies Baswedan, mau Ganjar, mau si Bajuri, tetap PPN itu pasti akan naik. Dan sekarang sudah jelas ya, Menteri Keuangan kemarin sudah memberikan pemaparan bahwasanya PPN 12% ya itu tidak dikenakan kepada semua barang dan jasa. Hanya dikenakan kepada barang dan jasa yang tergolong mewah. Contohnya untuk bidang transportasi, kalau kau beli sepeda harganya di bawah 700.000, nggak kena kau PPN 12%. Mungkin sepeda itu kau pakai untuk pergi sekolah, pergi kerja, pergi bekerja, kan begitu, nggak kena itu. Tapi kalau misalnya kau pergi ke sekolah naik Ducati 990 cc yang harganya 600 juta, kena kau 12%. Atau misalnya kau pergi liburan dari Parapat misalnya ke Pulau Samosir, nyebrang kau pakai pompong, pakai kapal kayu, itu ongkosnya cuma 30.000, nggak kena kau PPN, enggak. Tapi kalau misalnya dari Parapat kau ke Samosir pakai kapal pesiar kau nyebrang, kena kau PPN. Masalahnya dari Parapat ke Samosir nggak ada itu kapal pesiar. Itu dia. Ya, terus misalnya kalau kau pergi dari Jakarta ke Bandung contohnya, ongkosnya 450.000, yang paling ekonomi, yang kau pesan tiket, yang snacknya nggak dapat. Ataupun dapat snacknya bungkusnya besar, isinya kecil. 450.000, nggak kena itu PPN 12%. Tapi kalau misalnya kau pergi dari Jakarta ke Bandung naik pesawat jet pribadi, kena kau PPN 12%. Gitu loh ya. Jadi
Aku bertanya-tanya sekarang, kalau misalnya yang dipaparkan Ibu Sri Mulyani, kurasa nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena apa? Nggak pernah aku beli barang-barang mewah. Ya, karena apa? Karena kenaikan pajak 12%, PP 12%, ya, itu nggak perlu kami khawatirkan karena kami nggak pernah beli barang mewah. Karena anak kami ke sekolah itu naik angkot, bukan naik pesawat jet pribadi. Karena kami pergi liburan paling ndak ke Swiss, ndak ke Belanda, ndak ke Jepang. Kalau kelas kami ini jadi tempat rekreasi. Jadi kalau bisa dikatakan, ya, kalian kuar-kuar membela masyarakat, membela rakyat terhadap pengenaan dari pajak 12% PPN, sekarang masyarakat mana yang kau bela? Karena apapun yang kami beli, apapun kami lakukan, apapun yang kami pakai, nggak akan dikenai pajak 12%. Karena satu pun nggak ada yang mewah. Aku curiga kalian itu sebetulnya sedang memperjuangkan nasib kalian, bukan nasib kami. Karena orang ini mulai berpikir kalau sempat bepergian orang ini ke luar negeri, ya, menyewa jet pribadi, ya, kalau misalnya sempat orang ini 48 jam menyewa jet pribadi, 48 jam, 1 jam katakanlah misalnya 200 juta, kalikanlah berapa? Berapa duit lah itu 12% PPN-nya. Jadi kalian sebetulnya tidak sedang memperjuangkan kepentingan kami, kepentingan kalian yang sedang kalian perjuangkan. Logika, karena barang dan jasa yang dikenai PPN 12% itu bukan barang-barang yang kami pakai sehari-hari, bukan. Beras kami masih beras yang harganya 15.000 sekilo. Makanan kami paling kencang di warung makan nasi Padang yang harganya itu sekitar 15.000 sekali makan. Sekarang begini, apa sih masalahnya? Kalaupun, ya, kalian itu sekarang begini, biar ini menurutku ya, yang bakalan terkena dampak pajak 12%, PPN 12% itu sebetulnya bukan kami, tapi kalian. Makanya kalian berontak. Karena kalau kalian pergi kelas bisnis, pergi liburan luar negeri, beli tas branded, beli HP yang ada boba, beli mobil, mana mau kalian di bawah harga 200 juta, maunya kalau bisa di atas 500 juta. Jadi dampaknya biar tahu kalian, bukan kami yang merasakan, tapi kalian. Enggak usah makan rakyat lah. Pandai kali kau. Rakyat yang mana yang kalian bela sekarang? Ibu Oneng kemarin waktu ketua Palu itu ketua dewan kalian, ibu kemana? Tolonglah dulu di briefing anggotanya nih, ya, bikin malu aja. Ya, ini memalukan. Dia yang ngusulkan, dia yang ketok palu, dia pula yang sosok nolak. Jadi kalau ku tengok ini sekarang lagi cari panggung ini, cari muka orang ini. Cari muka. Mencari simpati dari masyarakat kagak laku. Ya, ku bilang sama kau, Neng, siapapun presidennya, mau Anies Baswedan kemarin jadi presiden, mau Ganjar Pranowo jadi presiden, mau Bajai Bajuri juga jadi presiden, PPN sudah pasti naik 12%. Karena apa? Karena sudah tertuang di dalam undang-undang, Oneng. Ada sih Oneng tuh kumaha tuh.
Aduh, oneng-oneng. Meneh hese pisan atuh di bejaan. Jadi kieu oneng. Saya terangkan dulu ya, bahwasanya menurut keterangan dari Ibu Menteri Keuangan, bahwasanya PPN yang naik itu PPN 12% itu bagi barang-barang mewah. Lain beas, lain bawang, lain lada, lain gula, lain ongkos pesawat di Jakarta ke Bandung. Aduh, terbelajar tuh ya mah si oneng ya mah. Kumaha tuh oneng? Aduh, kamu teh ini asal-asalan jadi dewannya. Sudah begitu ini si oneng dapat pembelaan lagi dari Bapak Deddy Sitorus, dari Arya Bima. Bapak Sitorus berkata bahwasanya kenapa atuh kalau misalnya kebebasan dari seorang anggota dewan itu dipotong-potong. Lamun dipotong teh ya itu nanti akan berbahaya. Bapak Deddy Sitorus naon atuh bahayana? Ia bukan cerita tentang kebebasan berpendapat, ini berbicara tentang penyanggahan terhadap undang-undang. Hari Bapak Deddy Sitorus masa ruwah ya tuh si oneng. Arya Bima juga bilang begitu. MKD tidak usah ikut campur. Kalau memang seperti itu ikut campur MKD lebih bagus dibubarkan. Nah jadi gitu atuh Arya. Halo. Imane hese bisa nanti dibejani sadayana teh orang-orang PDIP-nya. Sedangkan Bapak Said Abdullah sendiri ketua Banggar Badan Anggaran itu bisa dikatakan elit PDIP DPP ya, orang DPP ya, yang merupakan peraih suara terbanyak di Indonesia untuk anggota DPR RI yang sekarang jadi ketua Banggar. Dia mengatakan bahwasanya semua tidak ada yang perlu diperdebatkan. Karena yang namanya PPN 12% sudah tertuang di dalam undang-undang dan sudah pasti harus dinaikkan. Karena itu sudah menjadi ketentuan atuh. Oh, meuni heureuy ieu mah. Ya, sudah jelas. Aduh, Ari Opung teh meuni seuri atuh ningalikeun kos kieu mah. Ya lami-lami teka ciri atuh ieu teh anggota dewan hiji-hiji ieu. Heula moal balik. Ya, sedangkan Said Abdullah menjadi ketua Banggarnya sendiri pun mengatakan bahwasannya PPN itu memang sudah diketok palu dan harus dinaikkan menjadi 12%. Demi apa? Demi peningkatan pendapatan negara. Tolong dulu Bapak Said Abdullah, Bapak sebagai ketua DPP, tolong dulu ditertibkan dulu orang-orang model kayak si Oneng itu. Ditertibkan ya, nggak usah dipecat lah Pak, ya kan? Sayang Pak cantik. Ya dikasih tahu aja pelan-pelan Pak, bahwasannya kalau misalnya nanti kalau ada rapat ya ketok palu, kalau ada rapat paripurna jangan tidur. Ya rata-rata anggota Dewan TPDP kok makai jadi kieunya. Lieur euy. Jadi kalau mau menarik simpati dari masyarakat, menarik simpati dari rakyat, ya nggak perlu kayak gitu kali. Pakai cara yang lain dong. Apa itu? Ya segera desak undang-undang perampasan aset. Wanita. Wanita. Takutnya nggak berani.
Sekarang yang menjadi emergensi atau gawat darurat itu masalah korupsi, kan begitu. Nah, kalau misalnya apa namanya, perampasan aset terhadap koruptor dijalankan dengan baik dan undang-undangnya disahkan diketok palu, ya, ditambah lagi dengan pertambahan pajak PPN 12%, maka pendapatan negara akan bisa berkali lipat. Yang penting diawasi, kan begitu, ya. Jadi tolonglah jangan berpikiran kerdil atau mengkerdilkan sesuatu. Karena apa? Ya, karena permasalahan bangsa ini sudah banyak. Ya, sudah banyak. Jadi bisa dikatakan kenaikan PPN itu sangat berguna. Berguna untuk apa? Berguna untuk misalnya peningkatan sumber daya manusia, peningkatan sumber daya alam, peningkatan infrastruktur, pemeliharaan infrastruktur, setelah itu peningkatan perekonomian, peningkatan pertanian, peningkatan perikanan dan segala macamnya. Itu ada efeknya. Ya, karena apa? Karena 83% penghasilan negara ini dihasilkan oleh pajak. Kita udah lihat sendiri bagaimana pajak PPN yang cuma 1% naiknya itu kemarin, ya, dari 10% menjadi, ya, dari 10% menjadi 11%. Kita lihat bagaimana dahsyatnya infrastruktur yang sudah dibangun Bapak Jokowi. Ya, dia bangun jalan tol, dia bangun bandara, beliau bangun juga pelabuhan, beliau bangun juga kantor-kantor pemerintahan, dia bangun IKN. Ya, karena apa? Karena 83% dari pendapatan yang dari pajak itu sangat mampu untuk menyangga, ya, perekonomian atau stabilitas ekonomi yang ada di bangsa ini. Nah, apalagi kalau misalnya ditambah dengan PPN 12%, bukan semuanya dikenakan PPN 12%. Ya, kalian bisa bayangkan, ya, orang-orang kaya di Indonesia ini gak sedikit loh, banyak. Oleh karena itu, ya, maka perlu diambil tindakan, diambil kebijakan, ya, bahwasanya PPN 12% itu, ya, itu berlaku bagi orang-orang yang memang mampu untuk membeli atau memakai barang atau jasa yang termasuk mewah. Itu clear ya, Oneng? Ngerakeun euy. Lamun teu mampu jadi anggota dewan mundur we atuh. Biar aing gantikan. Ya, sudah ya. Jadi itu dulu dari Opung Parbelag, ya. Jangan pernah kita mau dibodoh-bodohi dengan informasi sesat, oke? Jadi salam Parbelag, salam NKRI, NKRI harga mati.